yang disampaikan. Pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Hajah Sidayumi, kepadanya kami persilakan. Kemarin apa sih yang dibahas sama kita ya? Puasanya tentang apa? Kemarin ngomongin ya ayyuhalladzina amanu ya? Belum, bukan. Apa sih kemarin? Bukan belum itu ya. Tapi tentang puasa juga. Iya, tapi bukan ya ngomongin apa ya? Yang katanya dilipat-lipat ya? Yang ibu nandain yang dilipat-lipat itu gitu ya? Beda-beda setiap nandain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil 45 dah. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana An Sa'id bin Musayyab ma madha ya wasi'an la'alla rahmata rabbih la yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kemarin waruya Sa'id bin Musayyab ibu halaman sendirian ya ibu ya halamannya 44. Betul sama. Yang lain juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah niyyatan Allah yafna alaina wa na'rifin wa yufadduna bid-din wa yusbuna kamal al-ikhlas wal yaqin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin khususan karoi Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa Fatimah az-Zahra al-Batul summa arwahil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wal qarabati ajma'in thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i mursalin wa ila arwahil malaikati al-muqarrabin wal qurubiyyin ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وللمفسرين والمحدثين والفقهاء والمصنفين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح المؤلف هذا الكتاب كتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد للإمام القاضر والهمام الواصل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المالباري نفع الله بآمين وأسكنه في أعلى جنته إلى إخواننا وأخواتنا وأمامنا وأماتنا وأخواننا وأخواتنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن حق علينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولمن أسأنا إليه ولمن أوصانا بالدعاء إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Allahu rabbul alamin. Wa huwa syahrus sabri. Sekarang kan kemarin sampai pada pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan mencapai 70 gitu kan. Naman ada fariidatan fima siwahu, itu dia. Sekarang bahwa alhamdulillah Biasa repot. bahwa kalau itu baris berapa ya? 1, 2, 3. Pokoknya baca aja dari atas, nanti ketemu bahwa syahrus sabri. Baca. Ketemu. Bahwa syahrus sabri. Di bawah. Iya. Baris berapa? 4. 4. Dari bawah ke 4. Dari bawah 4, kemudian ke pinggir atau tengah ketemu. Ya. Udah. Sapi belum? Udah. Oh udah. Bismillah, belum ketemu. Paling pojok. Baris berapa? Dari bawah. Dari bawah ke 4. Baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa syahrus sabri. Was-sabru sawabuhu al-jannata. Ketemu. 36. Coba sini. Ini aja deh. 4. Itu berapa? 4. Iya ini ada. Oh iya ini Bang. Sebenarnya di sini enggak ada. Sampai botak juga ketemu. Udah. Wa syahrul muwasati. Wa syahrun yuzadu fihi ar-rizqu man fatara fihi shaiman kana lahu maghfiratun lidunubihi wa itqu raqabatin minan nari wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan kusa min ajrihi syai'un. Qalu ya Rasulullah laisa kulluna najidu ma nuftiru as-saima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tillahu hadha thawaba man fatara ala man fatara sa'iman ala tamratin aw syurbati ma'in aw sadaqatin mana dia? Aw syurbati ma'in udah. Aw syurbati ma'in aw madqat tadi man fatara sa'iman ala tamratin aw syurbati ma'in aw madqati labanin wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Ya sudah dulu sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Syafiq tadi katanya mau ada yang dipesan. Udah. Nanti aja ya kalau udah deket-deket. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa syahrus sabri. Dan dia siapa? Dia apa? Dia lagi ngomongin apa?
Lagi ngomongin bulan Ramadan. Lagi ngomongin bulan Ramadan. Berarti wahwanya kembali kemana? Pada Ramadan. Dan bulan Ramadan itu maksudnya dia bulan Ramadan. Syahrus sabri, bulan sabar. Bulan sabar. Sawabuhu al-jannah. Sabar pahalanya adalah surga. Kita kalau ngerasain lapar, hawa-hawanya pengennya makan dulu kan, ke bawah apa Bu? Ke bawah perasaan lapar, akhirnya kayaknya pengen marah-marah, galak. Ya Bu ya. Makanya jangan sampai kita orang fakir itu kan Pinjem dong, Sri. orang yang banyak kan laparnya ya. Kenapa sih? Apaan sih? Lagi masih pesini gas aja ya. Gara-gara gas. Makanya dibilang apa bulan Ramadan adalah bulan sabar. Kalau ada gas jangan ngomel. Ngomelin Pertamina. Kalau gas Pertamina bukan? Pertamina. Ya. Gas mesti ke fotokopi. Dibawa. Mesti bawa KTP. Mau beli bensin mesti ada barcode. Itu nanti ini menjelang Ramadan ya. Jadi di monopoli itu sih namanya kalau ditumpuk di pusat, kemudian nanti dikeluarin harganya mahal. Mau naikin nih. Ya. Biasanya kalau mau naikin harga dia ini dulu nih. Ini namanya dosa ini kayak begini nih, modelnya kayak begini nih. Timbun Ya. dulu ya. Ditimbun dulu. Jadi kita nggak boleh kalau dagang tuh nimbun-nimbun. Dan apalagi tujuannya nimbun itu buat apa itu ya, istilah bahasa Arab itu nimbun-nimbun tuh memonopoli kan kalau bahasa itunya sih. Jadi nggak boleh itu kayak begitu tuh. Apalagi mau punya niatan buat supaya nanti harga naik, ditimbun, nanti baru keluarin naik deh tuh harga. Ada yang nanti kalau dagang, ya itu mah nggak apa-apa ya. Tadinya nih es bonbon nih, ngerti nggak es bonbon? Sabun. Dulu kan zaman dulu segini nih ya, misalnya 1.000 perak gitu. Tadinya 500 perak, zaman dulu kan 500 perak ya. Pas giliran mau dinaikin karena memang harganya udah pada naik, dikecilin dah es bonbonnya, tapi harganya tetap 1.000 gitu, nggak apa-apa. Tapi ya kalau kayak begini nih bikin susah ini orang. Ya. Apaan? Es bonbon. Es bonbon, es mambo. Kalau di kampung saya es bonbon tuh permen. Itu bonbon mah itu permen. Ini mah es bonbon. Es mambo. Mambo beda lagi. Dah, es bonbonnya segitu aja. Sabar. Diam, sabar. Itu yang pas banget lagi ngomong sabar ya. Persiapan sabar buat bulan puasa dari sekarang udah dipersiapkan menghadapi segala sesuatunya harus sabar. Kenapa? Kalau sabar ganjarannya surga. Mahal nggak? Mahal. Surga tuh mahal. Bukan main, makanya kalau sesuatu yang mahal itu harus diperjuangkan. Jadi sabar itu gampang apa susah? Susah. Karena apa? Karena nanti ganjarannya mahal. Ya, susah. Makanya bulan puasa itu nanti tenang deh kalau ada yang kita harus bagaimana caranya membuat orang kagak marah-marah. Gimana caranya supaya orang kagak marah-marah? Maksudnya apa? Maksudnya gini, misalnya biasanya kita nih nyetel, ibu nih kalau nyetel apa-apa nggak puas kalau dari HP, jadi masukin ke sini nih, kenceng kan? Kalau kenceng keluar kemana-mana, ke tetangga keluar. Bulan puasa, ya kalau ibu mah lumayan, nyetel sholawat, nyetel Al-Quran. Ini nanti bulan puasa ibu gujreng, lagu dangdutan bulan puasa pantas kan itu ya. Itu kan akhirnya tetangga marah nggak? Marah. Ya siapa itu bulan puasa? Gujreng kenceng banget. Itu namanya kita
membuat orang jadi marah. Jadi membuat orang jadi marah juga nggak boleh. Jadi berusaha kita bagaimana caranya jangan membuat orang jadi marah gara-gara perbuatan kita. Mentang-mentang ibu-ibu pipis, mentang-mentang kamar mandinya nggak mau bau. Akhirnya pas giliran jadwal menu makannya jengkol. Kan kalau makan jengkol berarti kamar mandinya bisa bau jengkol ya. Dia pipisnya apa? Enggak masuk ke kloset. Masuknya ke dalam itu pembuangan air gitu. Ke tetangga kan. Kalau ke kloset kan enggak ke tetangga. Kalau itu ke tetangga ya. Ayah marah-marah deh nih. Tetangga siapa sih? Yang makan jengkol siapa? Iya, bawaan kita gitu kan ya. Dosa enggak yang makan jengkol? Dosa. Kenapa? Karena membuat orang jadi marah. Marah kita enggak boleh dosa. Marah kita enggak boleh jadi dosa. Kita yang bikin marah orang jadi dosa juga. Jadi lagi ngomongin sabar. Apa itu ya kalau kita lagi ngomongin sabar, megang dada ya. Karena di sini ada hati. Ya jadi Nabi Musa itu ketika jadi dua mukjizat yang punya Nabi Musa itu punya dua mukjizat. Mukjizat yang pertama adalah tongkat yang bisa berubah menjadi apapun, menjadi ular, menjadi lautan jadi daratan, kemudian di malam hari yang tadinya gelap jadi bersinar itu. Jadi dia gimana apa sih namanya? Gimana keadaan? Kalau terang jadi mati, kalau gelap dia menjadi penerang jalannya Nabi Musa. Kalau malam nih Nabi Musa mau tidur aja. Yang jagain apa? Tongkat. Misalnya nih di hutan gitu lagi jalan keluar, ya Nabi Musa tidur aja. Nanti yang jadi hansip tongkatnya. Nanti kalau misalnya ada binatang liar atau segala macam, Nabi Musa mah tenang aja, yang jagain itu tongkatnya. Itu satu, tongkat. Yang kedua, Nabi Musa itu ketika bermunajat di atas Jabal Tur Sina, suruh masukin nama Allah tangannya ke dalam kantong. Di dalam kantong, pas dikeluarin itu tangannya bersinar, taruh di Allah perintahkan suruh taruh di dada. Nanti karena Nabi Musa ini akan menghadapi Firaun yang ganas, yang licik, yang sadis, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Itu yang akan dihadapi. Makhluk yang kayak begitu yang akan dihadapi Nabi Musa, maka Allah kasih dadanya lapang. Makanya ibu-ibu kalau sholat usahakan minimal nggak sholat sunnah pun nggak apa-apa, nggak baca alam nasroh, tapi sholat wajib diperluin. Kalau habis assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, Allahumma adhib walazan, baca alam nasroh, pegang pegang dada kita, antara dada dengan hati di mana? Hati di sini ya. Jadi lebarin dada kita. Insya Allah ibu-ibu dalam menghadapi apapun ujian di dunia ini, Allah akan berikan ketenangan. Yang namanya dunia ini kan penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan, yang perlu kita punya dada yang lapang. Gini ini, ibu udah biasain belum alam nasrah? Habis sholat udah ya? Udah diajarin sama ustaznya dulu. Oh gitu ya dulu ya. Nah ibu udah lupa ya. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan dariku adhib anil hamma, kegalauan, kegelisahan, dan hazan, dan kesedihan. Ya. Jadi itu baca Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Tapi kalau Allahumma adhib anil hamma wal hazan itu ya bacanya setiap habis sholat aja, ketika musab muka. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Nanti diinin aja. Mana dia ya tadi? Halaman 45 ya.
adhib anil hamma wal hazan. Kemudian ibu-ibu itu tadi syahrul sabri, balasan sabar adalah surga. Wa syahrul muasal, dan bulan puasa itu, bulan Ramadan dibilangnya bulan puasa karena emang diwajibin puasa ya. Jadi maksud kalau dibilang bulan puasa maksudnya bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu adalah bulan al-muasat. Muasat itu apa ya? Muasat itu merasa gini Bu, kita itu kan puasa bukan cuma sekedar disuruh puasa menahan lapar dan haus, suruh lebih dari itu. Rasa kita harus kita bawa, ya Allah, ternyata kenapa Allah wajibin saya puasa. Ternyata dari orang miskin itu kagak enak ya. Dia merasakan betapa lapar, betapa dia harus menahan lapar karena ketiadaan makanan di rumahnya, sehingga dia harus menahan lapar. Kalau orang miskin nahan lapar karena memang gak ada apa-apa. Kalau kita nahan lapar karena puasa. Nah, dari situ puasa itu untuk mengasah hati kita supaya kita akhirnya dari rasa yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, kita mau berbagi. Kita mau berbagi. Jadi kita puasa itu cuman bukan kita menjalaninya begitu aja. Oh puasa suruh nahan lapar dan haus, itu untuk kita mengingatkan diri kita, oh di sana itu banyak orang-orang yang makanya kita kalau makan tuh jangan terlalu nafsu, sampai sepiring mentrung, akhirnya kami ngerti sepiring mentrung, sepiring mentrung akhirnya nggak habis, akhirnya dibuang-buang, masuk deh ke tong sampah. Ya Allah, itu kalau kita ngeliat di YouTube ya, ada bos makan ditemenin sama anak buahnya, dijagain aja, sangkanya si bos dia atas kepatuhan dia jagain bosnya. Pas udah selesai udah gitu, ternyata ada suatu hari itu bos makannya dihabisin. Ya kok dihabisin sih? Ternyata itu kenapa ditungguin, bukan cuma sekedar dia kepatuhan dia terhadap bosnya, dia nungguin sisa makanan bosnya. Pas giliran bosnya makannya habis, ya jadi sampai ada yang kayak begitu. Saya punya kakak ipar itu, ya Allah main air tuh kalau kita ada sisa dulu, nggak tahu sekarang ya, padahal dia bukan orang ini banget, punya ya berlebih lah gitu ya, tapi bukan main, itu air itu diminum bekas kita. Itu dia waktu itu saya nginep di rumah abang saya yang di Bandung, itu kak istrinya itu makan sama-sama pembantunya, kan bawa nih, saya kan dapat berkat. Udah saya bawa aja, saya bawa 2, yang satu buat siapa, yang satu diambil sama kakak. Dia pergi ke dapur makan berdua. Kak Uci kata saya, Allah udah ini Kak Uci sampai makan berdua kata saya gitu. Ya Allah. Jadi orangnya halus banget. Kita suka kira orang Jawa tuh kayak begitu ya, maksudnya ternyata orang Jawa tuh ada juga yang bagus gitu ya. Semua ya. Orang maksudnya gini, kalau dulu kan dibilang orang Jawa itu suka nguasain suami gitu ya, ternyata enggak. Kalau kita kan kadang-kadang suka
orang Sunda nih begini, orang Jawa nih begini, orang Padang nih begini, gitu ya. Ternyata manusia tuh tergantung dia punya pribadinya ya. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, Syahrul Muasal itu adalah bulan apa? Ibu mengertinya apa? Bulan untuk mengasah rohani kita, untuk kita merasa prihatin gitu ya, prihatin karena ibu-ibu yang namanya Allah menciptakan makhluknya nggak sama, berpasang-pasangan. Apa tuh? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, gitu ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya pasangan. Berpasang-pasangan itu bukan suami istri doang, tapi ada kaya, miskin, ada jelek, ada cakep, ada malam, ada siang, ada bumi, ada daratan. Nah, ada cakep, jelek. Kalau semuanya cakep, hambar. Tapi kalau ada cakep, ada jelek, itu ujian. Masing-masing jadi ujian yang cakep, jangan sombong. Ya, kayak dia kecepapan doang. Yang jelek, jangan juga minder. Ada yang lebih jelek lagi. Gitu. Akhirnya kan kita jadi hidup sama-sama gitu. Yang kaya, yang miskin, kayak kekayaan aja, kayak dia doang yang kaya, gitu kan. Kalau sombong, nanti kalau jatuh aja, agak ada yang nemenin. Tapi kalau misalnya dia ketika kaya mau berbagi, mau sama-sama, gitu ya. Ketika kan al-ayyamun dawiluha bainan nas. Hari-hari itu Allah putar tuh, enggak mustahil. Sekarang dia ada di atas, nanti suatu waktu ada di bawah. Tapi ketika dia ada di atas, dia nggak sombong. Ketika nanti Allah putar rodanya menuju arah bawah, dia sudah terbiasa hidup bersama-sama orang yang ada di bawah gitu. Itu kalau orang yang sombong tuh, orang nggak mau bergaul, kayaknya dia doang yang kaya. Bisa-bisa pas giliran dia ada di bawah, dia malu hidup di sekitar masyarakat itu. Dia pindah tuh. Ada tuh yang kayak begitu Bu, pindah. Tapi kita nggak boleh suzon juga ya. Kali pindahnya dia memang harus dijual rumah itu, harus bayar utangnya, jadi bangkrut. Akhirnya dia pindah dah, gitu ya. Jadi ibu-ibu, wasyahrul muasal, wasyahrul yuzadu fihi rizq, dan bulan ditambahkan di dalamnya rezeki. Jangan takut ibu-ibu, nanti belum datang puasa aja harga segala macam udah pada naik. Bulan nanti itunya pada naik harganya. Jangan takut, nanti Allah kasih rizkinya. Padahal ibu-ibu kenapa Bu? Allah janjiin melalui lisan Nabi dengan hadisnya, nanti di bulan Ramadan Allah akan naik, Allah akan tambahkan rezeki kita. Tujuannya buat apa? Man faqara fihi shaiman kana lahu maghfiratun li dunubihi. Barang siapa yang memberikan makan untuk berbuka pada bulan Ramadan buat orang yang berpuasa, kana lahu maghfiratun li dunubihi, adalah baginya ampunan terhadap dosa-dosanya, wa itqu raqabatin minan nar, dan itqu raqabatin itu raqabah itu budak, membebaskan budak, dan punya pahala seperti membebaskan budak dari minanna, dari api neraka. Jadi ibu-ibu, kenapa Allah akan naik, akan tambahkan rezeki kita di bulan Ramadan? Jangan takut. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa sedekah. Itu dia sasarannya. Ya, jadi sasarannya adalah supaya kita nanti bisa sedekah.
Nanti di bulan Ramadan kalau kita memberikan makan buat orang yang ngomongnya buat orang puasa nih Bu. Kalau orang yang kagak puasa mah jangan kasih apa-apa. Jadi siapa? Ya, jadi barang siapa yang memberi makan di bulan Ramadan orang yang lagi puasa nanti berbuka, dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Kan kita punya dosa nih Bu. Iya. Kita kasih makan dia waktu berbuka puasa, maka itu adalah ampunan Allah terhadap kita. Kita nggak perlu juga ngasih makannya nanti pas buka. Misalnya nih pagi-pagi ibu belanja, kemudian ada nenek-nenek nih, nenek belanja, ya, nih buat belanja, gitu. Atau nanya deh sama si Ayu, yuk, si nenek berapa duit? Belanjanya nanti aja, tapi kalau dia udah selesai nanti kalau dia iya kita cuma segitu doang, tapi nggak apa-apa juga sih, tergantung kita dah maunya. Ini sekarang jatahnya ngasih mau sodako 10.000 misalnya nih, udah nek ayo mau beli apa gitu, dia main ambil aja apa aja, terus hanya 100.000. Gimana ya? kata kita ke si Ayu, ya yuk itu si nenek 100.000 banyak, saya nanggung, saya cicil ya. Ngasih duit dari awal. Tergantung udah terserah ibu. Jadi nggak mesti juga masakan yang udah mateng gitu ya. Ada lagi belanja, nenek belanja, iya, nih buat belanja. Pas dilihat ya 10.000 gitu. Orang saya terserah aja ibu-ibu, yang penting jadi bukan cuma karena pas giliran buka doang ya. Iya. Terus ibu-ibu itu yang pertama, ampunan terhadap dosa. Terus yang kedua, itqu raqabatin minan nar. Seakan-akan kita pada saat itu dengan memberi makan orang yang ini bukan orang miskin doang, Mama Gina bawain apa kek ke rumah ibu, itu juga termasuk kan lagi ngomongin soal iman, bukannya kafir. Itu ibu-ibu, kita infak sedekah kepada orang miskin dengan it'amu ta'am, memberi makan. Kalau sedekah cuma orang miskin doang, tapi kalau it'amu ta'am orang kaya makan nggak? Makan. Itu lebih mulia, lebih gede pahala it'amu ta'am. Iya, lebih gede pahala it'amu ta'am. Karena ibu jangan salah loh Bu, orang-orang kaya yang rumahnya pada gedong-gedong, kalau kita bawa berkat, dikasih berkat, ya alhamdulillah saya dikasih berkat. Iya, jangan salah ibu-ibu. Tapi juga ibu-ibu orang kaya doang yang dikasih, orang miskin kagak, jangan juga ya Bu ya. Sekali-sekali kita berbagi kepada orang kaya, bukan atas nama sedekah, tapi atas nama hadiah. Dan namanya hadiah, senang. Pernah itu Bu, ada yang cerita dulu, kirain orang kaya kalau dikasih berkat ternyata ya Allah seneng banget dia gitu ya. Jadi pahala orang yang ngasih makan buat orang yang berpuasa, ya ibu-ibu dengerin, catat. Jadi bukan orang miskin doang ya, kan ibu kan orang miskin ya. Miskin bukan? Bawa deh ibu bokolok kayak gitu. Foto setek ibu. Enak juga ya. Ini kolak, gorengan, lontong, risol. Nanti bisa-bisa ibu gini lagi. Balasannya mana Bu? Kacau ya. Sebab kalau nggak dijelasin kayak begitu repot juga lah ini. Halal bihalal ya Bu. Iya. Udah juga. Halal bihalal mah kagak bulan puasa. Iya. Apaan? Bukber, iya. Oh, adain bukber kita ya. Sampai nyengir aja bilang bukber.
Tahun kemarin enggak kayaknya ya? Enggak pernah ya? Emang pernah bukber? Enggak ah. Enggak pernah bukber pernah ya? Ribet. Karena itu kan pada punya anak gitu kan. Iya. Ya punya anak punya suami. Iya. Iya jangan ah udah biarin aja libur dah pokoknya anterin aja. Nanti kalau mau nganterin omong-omong dari siang supaya ibu nggak usah masak. Ada sehari ibu-ibu, Bu jangan masak Bu ya, berarti ngatur tuh. Ya, saya bawa ini, saya bawa ini, saya bawa ini. Udah penuh deh meja. Enggak, lagi ngomong aja ya, intermezzo ya. Intermezzo tapi bener ya. Ini enak juga ngajak kayak gini nih Bu. Iya ya Allah. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'un. Dan adalah baginya seperti pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Maksudnya gini Bu, orang puasa pahalanya dapat pahala nggak kalau orang puasa? Gede nggak? Gede. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu aku, milik aku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Rahasia buat puasa. Enggak cuma 10, enggak cuma 700, enggak tahu Allah akan kasih berapa pahala buat orang yang puasa. Kita puasa dapat pahala. Ibu bawain makanan. Ibu bawa makanan. Ibu makanan bawa ke sini. Ibu dapat pahala dari pahala yang ibu makan. Yang ibu kan puasa. Ibu-ibu kan bawa. Ibu dapat pahala dari puasa ibu, maka pahala puasa ibu terima. Ibu terima tanpa dikurangi. Misalnya ibu nih, misalnya ini namanya juga misalnya, ibu dapat pahala 1000 misalnya, ibu dapat 1000. Ini 1000 hitungan Allah nih Bu ya, 1000 lipat ganda misalnya gitu, maka ibu dapat segitu tanpa dikurangi sedikit pun. Itu orang yang memberikan makan buat orang yang puasa. Besok paket makan sama minum. Iya. Catat. Terus ibu-ibu, Bu, mereka berkata, ini kan Rasulullah lagi sabda nih, lagi nerangin. Ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma nuftiru shaim. Ya, kata sahabat, kami nggak punya apa-apa buat kasih makan buat orang yang lagi puasa. Jangankan buat orang, buat diri sendiri aja nggak punya. Ya, kasihan banget tuh Bu. Akhirnya apa kata Nabi? Qala Rasulullah, yu'tillahu hadat thawab man fatara sha'iman ala tamratin. Allah akan memberikan pahala ini buat siapa? Buat orang yang memberikan makan orang yang puasa ala tamrotin, atas 1 butir korma. Ibu kasih 1 butir korma kepada orang yang lagi puasa ketika berbuka, Allah kasih pahala seperti pahala ibu ngasih yang banyak. Jadi yang namanya ngasih sodako, ngasih infak, amul ta'at, jangan juga dipaksain gitu. Semampu kita bisa ngasih berapa nih, kayak misalnya kita dalam kendaraan punya permen nih. Jadi kalau ibu kira-kira nanti bakalannya di jalan ibu maghrib, ibu siapa aja bawa permen kek, bawa korma kek, bawa korma. Udah. Jadi jangan ditunggu untuk berbuka itu dilambat-lambatin, jangan. Ketika udah kita tahu bahwa azan udah
kita dengar, udah masuk waktunya berbuka puasa, langsung ambil korma makan. Tetangga kita lagi, ibu puasa ya bu? Nanya puasa dulu, ibu puasa ya bu? Ini kormanya nih satu, cuma timbang satu. Ada nilainya nggak? Nggak ada. Timbang satu butir korma menurut kita, tapi menurut Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah saya tidak satu butir korma doang, malu kan saya kasih. Padahal sayang ya, padahal itu ada nilainya sangat besar. Menurut kita, makanya ibu jangan suka pernah menghina pemberian orang. Dia ikhlas ngasih, kita hina-hina. Akhirnya besok-besok apa nggak mau ngasih? Nggak mau ngasih. Terus ibu-ibu manfaat iman ala tamrotin, au syarbata ma'in, atau satu teguk air. Satu gelas air deh, gitu ya, gelas air. Punya nih aqua nih, bu nih aqua nih bu, aku gitu. Makanya bawanya jangan satu ya. Tahu mereka dirabanin atau seteguk susu. Kita kan kadang-kadang nanti ngeteh, nanti ngopi, gitu kan. Nanti apalagi es buah ya. Mantap. Huwa syahrun awwalur rahmah, yaitu bulan awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih ngaji apa udah libur? Masih ngaji sekali lagi. Tadi tanggal berapa? Tanggal 18. Insya Allah kita penutupan. Lagi di kampung. Ya udah. Makanya bilang kalau ini mau habis pulang dari kampung. Iya, pulang dari kampung tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 20 hari apa? Kamis. 20 Rabu. Kamis. 20 apa? Ibu hari Kamis nggak bisa. Karena ada itu aja tanggal 21-nya nggak bisa, tanggal 22 bisa. Tanggal hari Sabtu nggak bisa. Saya 22 nggak bisa saya. Hari Jumat deh. Sabtu nggak bisa. Tanggal 21. Tanggal 21 pagi. 21 pagi tapi ya. Pagi apa ya? Iya. Iya. Pagi aja. Siangnya nggak bisa kan bisa Sabila. Gitu. Di apa? 7 acara itu hadroh penutupan hadroh. Iya. Pas Oh iya. Pokoknya ini terserah mau jam berapa datangnya. Yang penting kita mulainya jam 8 gitu. Jumat aja deh ya. 21 penutupan. Jumat udah habis belum ya? Udah habis. Udah Jumat itu kan di sana tuh di Al-Inabah ya, ada penutupan. Ya udah Jumat aja. Kamis nggak bisa, aku belum datang. Ya kan? Ya udah. Kan sekolah tanya dulu yang itu sekolah bisa sekolah. Itu nyos mana tadi? Bisa. Nggak apa-apa. Tiba nyos doang. Iya. Emang biasanya juga nyos. Kabur bentar. Yang penting nanti makan gitu. Terus kita tanggal 18-nya masih tetap ngaji nggak? Tetap. 18-nya ngaji nggak nih? Apalagi 21 gitu. 18 hari apa? Hari Selasanya. Ngaji aja sebelum tawakal ngaji terus. Ya sebelum tawakufan kita ngaji terus. Nanti pas kita tawakufan baru tawakufan. Itu udah nisfu belum? Udah. Kan itu tanggal 14. Aturan kita tadi nisfu dulu apa tawakufan? Sama, nisfu juga. Enggak tadi rencananya. Ya, dulu. Saya mau nisfu dulu. Iya. Oh, nisfu dulu. Oh, baru tawakufan.